Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiana Zahra Ramadhani. Saya dari kelompok 2 Pengantara Guru Bisnis Perikanan, dan saya dari kelas A04. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi usaha dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam usaha tersebut. Dan di kesempatan kali ini saya mengambil contoh Riki Utama Mandiri Seafood yang berlokasi pada Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Yang mana Riki Utama Mandiri ini menjual berbagai macam produk olahan seperti filet ikan kakap, filet ikan tuna, dori, cumi kupas, udang keju, prawn, shrimp, dan masih banyak yang lainnya. Rumah makan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Dan produk yang dihasilkan juga sangat beragam, mulai dari filet ikan segar, beku, udang kupas, cumi, gurita, dan produk olahan yang lainnya. Dan perusahaan ini juga menjual produk olahan mereka yang sudah siap masak seperti tenggiri steak, tuna steak, hingga salmon headless. Nah, pasar dari Riki Utama Mandiri Food ini juga cukup luas loh. Mereka mencakup domestik dari rumah tangga, restoran, hotel, dan catering, hingga pasar internasional melalui ekspor. Nah, dalam menjalankan usahanya ini, mereka memiliki keunggulan berupa penggunaan teknologi yang modern, seperti blast freezer, vacuum cleaner, dan cold storage. Tak lupa juga mereka sudah memiliki izin edar dan HACCP. Namun, usaha ini juga memiliki berbagai tantangan, diantaranya adalah ketidakstabilan pasokan bahan baku yang tergantung pada musim dan cuaca. Seperti yang kita ketahui, ikan kan itu musiman ya, jadi tidak setiap musim itu ada selalu panen gitu. Dan yang kedua itu persaingannya ketat dengan produk impor, dan biaya rasional yang tinggi serta keterbatasan modal untuk ekspansi. Meskipun begitu, prospek kerja ini sangat menjanjikan loh, karena permintaan seafood dunia itu terus berkelanjutan ya, karena kan ini produk makanan, sehingga peluang ekspor itu semakin terbuka. Dan juga dikarenakan karena adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha ini. Dan yang pertama kita masuk pada faktor internal. Faktor internal ini banyak sekali, seperti manajemen usaha, ketersediaan modal, bahan baku, dan sumber daya manusia. Dan tidak lupa juga pemanfaatan teknologi yang digunakan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga sangat banyak loh. Contohnya ada kondisi lingkungan, terus kebijakan pemerintah, serta yang terakhir hubungan dengan pemasok. Dan yang ketiga adalah faktor pasar dan pemasaran. Dan ini berkaitan dengan beberapa hal seperti luasnya jangkauan pasar, strategi promosi, serta kemampuan bersaing menjadi penentu keberhasilan dari usaha ini. Dan yang keempat adalah faktor teknologi dan inovasi. Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada pada era globalisasi, di mana semua informasi itu bisa datang dari apa saja. Kita bisa meraih informasi dari mana aja. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini pada sektor bidang pemasaran tersebut. Kita bisa mempromosikan produk kita lewat online agar kita bisa menambah pemasok atau pelanggan. Dan yang kelima adalah dukungan dari lembaga penunjang seperti sektor bank, karena kita tentunya membutuhkan modal ya. Terus yang kedua ada sertifikasi dan izin dari pemerintah. Kalau kita mau ekspor barang kita tentunya harus mendapatkan izin sertifikasi dari pemerintah. Dan tak lupa juga infrastruktur. Nah, ini penting banget karena semakin baik infrastrukturnya seperti jalan, pelabuhan, kita akan lebih mudah ketika mau mengekspor barang. Nah, dari beberapa faktor tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak bergantung pada kualitas suatu barang, namun bergantung pada beberapa hal di baliknya juga, seperti manajemen pasar, faktor lingkungan, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor-faktor yang lainnya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.